Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Sevi Trianasari dari Universitas Lampung Mangkurat. Saya Talita Zahra Lestari dari Universitas Lampung Mangkurat. Kami di sini akan melakukan wawancara sebagaimana untuk memenuhi tugas UTS yang kami ikuti di Universitas Nusa Cendana. Sebelumnya, bisa saja mbaknya memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Iin Nadiro, bisa dipanggil Iin. Di sini saya pelaku UMKM. Nama usaha saya yaitu Tabago Food, yaitu menjual aneka cake, risoles dan tahu bakso. Mulai ya mbak. Yang untuk pertanyaan pertama nih mbak, apakah usaha UMKM yang mbak lakukan atau mbak buat sekarang bekerja sama dengan pihak lain? Untuk UMKM saya sendiri, usaha saya sendiri sudah bekerja sama dengan tiga pihak, salah satunya yaitu Maxim. Nah, jadi Maxim itu ada dua pengantaran. Yang pertama yaitu Maxim Food and Shop. Nah, itu biasanya orang pesan dalam jumlah yang kecil. Nah, kalau yang Maxim Car itu biasa pengantar nasi box, snack box, nasi kotak itu dalam jumlah yang besar. Terus yang kedua yaitu Shopee. Nah, jadi saya melakukan pendaftaran kemarin barusan Shopee Food, jadi supaya menjangkau pemesanan yang lebih luas. Yang ketiga yaitu media pembayaran online, yaitu Link. Nah, jadi selama ini saya masih bekerja sama dengan tiga pihak. Kan tadi sudah tiga pihak nih mbak. Apakah mbak ini mau mengembangkan usaha yang mbak buat ini dengan pihak lainnya yang lebih luas gitu mbak, agar lebih besar lagi bagaimana? Untuk sementara ini kan marketplace yang saya jalankan, yang saya daftarkan ini Shopee kan terkenal nih seluruh Indonesia gitu brandnya. Jadi untuk mencoba sementara kayaknya Shopee kayak gimana pemasarannya. Kan sebelumnya saya pakai Maxim nih. Kalau Maxim pemasarannya sudah bagus karena dia menawarkan layanan yaitu ongkirnya murah dari 5.000 sampai 20.000 tergantung dengan jarak. Jadi kalau Shopee kayaknya jadi tantangan tersendiri bagaimana sih, kan kita lihat brand-brand yang sebelumnya yang jual fashion, jual alat-alat itu bagus nih pemasaran. Jadi kalau makanan kayak gimana sih dari Shopee Food sendiri pemasarannya. Jadi kayaknya itu aja dulu dari Shopee yang jadi tantangannya sekarang. Untuk memulai usaha ini kita memerlukan badan perlindungan nih. Apakah usaha yang mbak lakukan ini ada Badan perlindungan sendiri di usaha saya menggunakan dua izin. Yang pertama yaitu IUMK, izin usaha mikro kecil. Jadi badan yang menaungi dari atau menerbitkan dari IUMK saya adalah kecamatan yang bekerja sama dengan dinas operasi. Selain IUMK, saya sudah mendaftarkan NIB, nomor induk badan. Jadi dua ini untuk izin usaha dari saya. Kan ini ada dua badan perlindungan di usaha mbak. Seberapa penting sih mbak badan perlindungan bagi pengusaha untuk melindungi usaha yang dilakukan atau didirikan? Sangat penting karena izin usaha tadi kan menentukan bahwa usaha tadi legal atau tidaknya. Jadi kalau kita mendirikan reklame spanduk kayak di jalan kayak gitu, ini usahanya sudah terdaftar atau belum kayak gitu dari izin usaha. Kalau kita punya ini kan kita bisa buktikan sama orang kalau usaha kita ini tidak legal gitu, kita sudah daftarkan. Jadi mungkin yang jadi kekuatan sendiri adalah ya itu tadi resmi ya kan. Sebelum mbak berusaha atau membuat usaha UMKM ini udah ada rancangan dari mbak sebelumnya atau dari pihak lain menawarkan?
Kalau untuk usaha saya sendiri memang dari sekolah zaman SMK saya sudah usaha nih, dari teman-teman menjual-jual. Waktu itu masih sistem offline, kayak nawar-nawarin, oh aku jualan ini gitu. Jadi mereka beli kayak gitu. Jadi kayaknya meneruskan aja yang sebelumnya offline. Sekarang jadi kan lagi zamannya digital marketing nih. Jadi sistem online supaya pemasarannya lebih inovasi. Jadi orang tahu nih, nggak usah kayak kita bertatap muka, tapi kita ke sosial media. Oh ini orang ini jualan ini gitu, produknya ini. Jadi ini jadi apa? Kayak tantangan tersendiri kayak gitu dengan perubahan zaman ini kan. Jadi memajukan yang usaha yang dulu dianggap orang harus punya warung, harus punya toko, sekarang di rumah pun bisa dengan ada kekuatan sosial media gitu. Jadi kayak dirancang anggapannya meneruskan saja. Nah, kan tadi produk Mbak ada 2 produk ya, Tiga, ada cake, aneka cake, risoles, dan tahu bakso. nah itu di masa itu apakah Mbak mengikuti tren atau enggak buat usaha itu? Kalau sebelumnya sih saya jualnya cuma fokus di tahu bakso dan risoles waktu zaman dulu. Setelah dengan adanya tren ini kan kayak inovasi produk tuh terus. Jadi kalau orang jual produk itu aja bosan gitu. Jadi dengan adanya inovasi produk tadi, jadi meningkatkan jumlah pemasaran atau peningkatan produksi. Jadi orang tuh kayak tertarik sama produk yang ditaruh. Oh, orang Tabagogo tuh nggak jual tahu bakso sama risoles saja gitu. Jadi jual aneka cake, aneka puding. Jadi mungkin ketertarikan sendiri, mereka kayak mau coba produk yang selain tahu bakso sama risoles tadi. Sebelumnya ini merupakan usaha pertama Mbak atau sebelumnya ada pernah Usahanya memang sebenarnya usahanya ini fokus di makanan dari awal saya sekolah itu. Cuman kayaknya usaha makanan ini kan jadi keperluan utama nih kan, makanan ya hari-hari orang tua. Jadi nggak ada sih, jadi meneruskan aja dari awal, memang fokusnya di makanan. Cuma dikembangkan aja berbagai macam produk. Kan biasanya kita tuh mau mulai usaha pasti kita ada pertimbangan, oh nanti ada tantangannya ini, ada kesulitannya ini. Nah sebelumnya Mbak pikirkan itu Ada memang mikir kan, kalau orang usaha nih pesaing nih, jadi kata-kata sendiri kayak pesaing kita nih banyak, terus kayak gimana sih kita masarkan produk, apalagi kan agak susahnya kan saya home industry, nggak punya toko, nggak punya warung, kayak gimana. Jadi yang tantangan saya sendiri bagaimana cara target pemasaran kita. Kalau kita sasarannya kayak orang kantoran, berarti orang kantoran tadi apa aja sih yang mereka perlukan, kayak acara seminar, acara rapat, biasanya kan mereka terus network, nasi kotak itu. Jadi tantangan, oh berarti kita harus tahu nih target orang dari masyarakat kayak gitu, perlu kan nih kayak cemil-cemilan, jadi seperti itu masih menyesuaikan lagi. Kemudian bagi Mbak itu gimana caranya supaya menarik minat konsumen? Menarik minat konsumen itu kalau menurut saya sendiri ada berbagai macam cara. Yang pertama cara pemasaran nih, karena kemajuan zaman itu saya tuh bikin kayak konten gitu supaya menarik orang, bikin video, bikin foto produk yang bagus. Terus selain itu cara marketingnya kayak free ongkir gitu, kalau minimal beli 10 kotak kayak gitu free ongkir. Terus kalau kan kita ada sistem reseller nih, jadi kalau reseller itu artinya orang beli sama kita tapi nggak dikonsumsi sendiri, dijual lagi sama pihak yang lain. Jadi kalau mereka beli nih minimal 10 kotak, mereka dapat bonus nih, oh dapat bonus 1 kotak minimal 4 biji atau 10 biji kayak seperti itu. Kemudian keuntungan yang Mbak peroleh itu udah cukup dan balik modal apa enggak? Kalau untuk usaha kan ada perencanaan namanya, ada namanya modal usaha. Jadi modal usaha itu adalah modal yang awal kita gunakan. Jadi modal usaha itu nggak ada target kita, misalkan awal usaha ngeluarin di uang 1 juta, itu akan berjalan 1 tahun. Misalkan kita jangka 1 tahun, mungkin dalam 1 tahun itu baru terlihat, oh kita ngeluarin 1 juta tapi dalam 1 tahun kita berkembang jadi 200 sampai 3 juta. Itu modal usaha itu dikembangkan kalau saya sendiri pribadi buat bahan baku, peralatan, perlengkapan kayak oven, mixer, blender, nambah peralatan sama perlengkapan. Kan sekarang nih tren nih, kue-kue itu macam-macam nih jenisnya, bentuknya, jadi beli loyang, beli cetakan kayak gitu sih, kayak modal bahan baku sama modal peralatan aja sih yang diperluas kayak gitu. Kalau untuk keuntungan sambil berjalan. Bagaimana sih cara Mbak untuk mempertahankan usaha yang sudah ada ini? Mempertahankannya inovasi produk sih, karena kayak konsumen itu kan perlu ketertarikan nih sama suatu produk yang baru kan.
Jadi itu kalau kita misalkan matok jualan misal nih gambaran tahu bakso sama risoles hari-hari kayak gitu kan orang bosan, orang ini jualnya tahu bakso risoles itu aja, apa sih yang lagi produk terbarunya Tabogoku gitu. Jadi kita bikin inovasi produk misalkan kayak puding kayak gitu, cake, terus makan makanan yang lain, jadi supaya minat pelanggan tadi mau coba produk kita selain yang kedua. Kemudian dalam manajemen keuangan nih, apakah duit yang digunakan dalam usaha Mbak ini dipisahkan antara uang pribadi dengan uang untuk usaha itu? Kalau untuk perencanaan awal memang konsistensinya di modal usaha sama uang pribadi itu dipisah, karena mau tahu kayak gimana sih perkembangan usaha kita. Jadi ininya dipisah gitu. Kalau misalkan kayak free ongkir itu pastilah uang pribadi karena itu strategi pemasaran supaya tertarikan orang terhadap produk. Kemudian untuk Mbak mencatat pengeluaran dan pemasukannya itu dalam bentuk buku atau apa? Kalau untuk pencatatan saya sendiri menggunakan sistem sederhana, tidak sesuai dengan SAK atau sistem akuntansi yang baku. Jadi pemasukan nih pembelian nih menurut versi saya, kalau pengeluaran itu beli bahan baku. Jadi dicatat di buku kayak buku tulis saja, cuma didesain kayak ada nomor, ada tanggal, ada keterangan misalnya pemasukan dengan pengeluarannya apa. Seperti itu aja sih. Kalau untuk penjualan nomor, tanggal, terus nama pembeli, jumlah yang dibelinya berapa, kali harga, berapa total sales gitu. Nah, kan Mbak menggunakan jasa kurir nih. Apakah ada dampak gitu terhadap pengeluaran modal entah apa itu? Kan tadi sebelumnya sudah ada nih ditanyakan masalah modal usaha yang dipisah atau uang pribadi. Kalau untuk jasa kurir saya menggunakan uang pribadi karena itu memang supaya menarik minat pelanggan terhadap produk kita. Ada pengeluaran khusus lah intinya. Jadi kalau untuk pelanggannya misalkan beli, mereka mau nanggung ongkir, misalkan beli kayak 1 kotak 2 kotak, nggak mungkin kan kita yang menanggung ongkir, jadi mereka sendiri, jadi nggak ada pengaruhnya dengan keuangan pribadi. Nah, baik, itu tadi wawancara kami kepada pengusaha untuk memenuhi tugas kuliah kewirausahaan yang kami ikuti di Universitas Nusa Cendana. Kami sebagai pewawancara izin mengucapkan undur diri. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.